menggunakan frase yang nyaman. Untuk Anda nyamannya seperti apa? Jadi tidak bisa harus bagaimana Pak saya menyampaikan salam. Ya lihat-lihat situasi. Ya kadang-kadang mungkin salam formal, selamat pagi, swastiastu atau assalamualaikum. Tapi mungkin di sisi lain salam itu barangkali perlu kita ganti dengan hey misalnya. Itu sangat kondisional. Jadi tidak preskriptif, tidak diharuskan. Ya, gunakanlah frase yang nyaman sesuai dengan gaya komunikasi. Nah, yang perlu diperhatikan saya merah ini, model ini tidak dimaksudkan untuk mengubah jadi clone. Clone begini ya, begini ya, begini. Untuk saya tetapkan konteks sekarang, saya lakukan ini, gitu. Saya akan membangun hubungan. Nah, itu kaku, itu clone itu. Ya. Modal ini hanya sekedar alat yang memungkinkan kita bisa mengeksplorasi dan meningkatkan gaya konsultasi kita, gaya komunikasi kita dengan lagi-lagi tujuannya adalah untuk hewan yang kita akan tangani, ya. Baik. Nah, baru kita akan melihat yang pertama, persiapan. Apa sebenarnya kotak persiapan? Memastikan bahwa saat pertama kali kita akan bertemu dengan klien, kita fokus, ya, kita fokus pada mereka. Mereka itu artinya dia dan hewannya, ya, hewan peliharaan yang dibawa, bukan pada hal-hal lain. Ya, boleh diawali dengan, oh nanti saya harus fokus ya, jangan sampai terbawa ke ini cerita yang lain. Harus fokus pada siapa kliennya yang datang. Udah Anda bisa lihat ambulatornya, oh kliennya Pak Sadre. Harus Anda siapkan diri, tetapkan konteks, ciptakan lingkungan profesional, aman dan efektif nanti itu dikatakan ya. Oh Pak Sadre, apa yang hewan dibawa? Kucing. Perasaan kemarin saya sempat melihat kucingnya gitu. Sempat diajak kemari kucingnya agak sedikit liar. Dan Anda siapkan. Ya. Apa yang persiapannya itu? Ini tetapkan konteks. Ya. Misalnya di klinik hewan kecil, sesibuk apapun Anda selama perjalanan mengunjungi dan ada waktu untuk persiapkan konsultasi. Misalnya di hewan di rumah sakit atau ketika kita jalan ke peternakan, mungkin ke dalam perjalanan kita udah menyiapkan diri. Oh, nanti saya akan ketemu dengan sapi. Saya harus bawa ini, saya harus ingat hati-hati. Saya tidak boleh karena sapinya sapi Bali, itu jangan berada di sampingnya nanti disepak, ditendang. Nah, hal-hal itu disiapkan. Harus membiasakan diri dengan pemilik hewan, alasan konsultasi. Kita kemudian dapat mulai proses medis. Itu sudah semuanya dalam pikiran kita. Ini masuk dalam menetapkan konteks. Yang berikutnya baru menciptakan lingkungan yang profesional. Seperti apa? Ini ciptakan lingkungan profesional. Misalnya dalam praktek hewan kecil, ya di ruangan kita ada ruang kosong, ada meja pemeriksaan. Coba itu siapkan dengan baik, ya. Bagi ruangan itu menjadi mungkin karena klien ikut mana di mana klien itu bisa duduk. Kalau melihat ya orang tua misalnya, mungkin perlu ada satu kursi lah duduk. Kan tidak nyaman mereka berdiri lama begini. Ini mempengaruhi itu artinya membangun hubungan dengan klien. Ini saya katakan. Beberapa orang nih kurang mampu mungkin perlu duduk. Bahkan mereka yang berbadan sehat pun kalau diberikan kesempatan duduk itu ada kesan enak. Dia ada luang, mungkin juga pantas gitu. Ya, karena terlalu panjang pemeriksaan kita ini. Oke, perlu memikirkan juga penampilan kita. Ini dari segi profesional. Ciptakan lingkungan profesional. Ya, ya. Memang tidak harus bersifat menentukan. Saya begini cukup untuk mengatakan saya ini cukup berpenampilan profesional. Gunakan baju dokter, jangan pakai baju t-shirt misalnya gitu loh. Ya beda kalau ke lapangan beda lagi. Ya, ini sesuaikan dengan hewan yang kita tangani di lingkungan tempat kita akan memeriksanya. Baru persiapan, gitu. Ya. Nah sekarang memulai konsultasi kota ini penjelasannya ada juga. Nah, bagian konsultasi ini membawa Anda, saya, kita semua dari pertemuan pertama dengan klien. Ya, baru memulai. Ya, nanti hingga ini sampai terakhir. Inilah kontak pertama, kesan pertama harus dibuat. Ya, yang baik gitu. Jadi termasuk di sini ada perbedaan loh yang sangat penting yang harus perlu diwaspadai. Jika Anda ingin klien Anda senang, maka kata si Redford itu salah satunya itu harus ditentukan mengapa dia datang ya. Jangan mengapa Anda pikir dia datang gitu.
Jadi itu identifikasi alasan konsultasi. Kenapa dia datang? Jangan, oh dia datang pasti perlu saya untuk diobati. Belum tentu. Mungkin dia hanya sekedar bercakap-cakap, ingin mendapatkan advice dan dia bayar juga. Jadi coba dengarkan mereka menjadi, ya, klien itu adalah raja lah begitulah, ya, yang perlu kita layani juga. Sekali lagi konsep tadi, kalau kliennya sudah happy, hewannya akan cepat sehat kok. Karena dia mau mendengarkan apa yang nanti kita sarankan. Jalin hubungan awal dengan klien. Hal yang dirasakan banyak klien saat menunggu untuk bertemu dokter, misalnya dia stres, khawatir, nah ini jalin. Jika Anda tidak berkomunikasi dengan baik, maka diagnosis Anda juga akan kurang efisien. Itu keterangan-keterangannya, ya. Memulai, oke, saya bilang to be continued. Nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, ya. Untuk kali ini cukup sekian dulu, ya. Eh, Kesimpulannya, saudara-saudara, ada sebuah kerangka, ada sebuah model yang dibuat terpecah-pecah, terpisah-pisah, di mana kita bisa memperdalam keterampilan kita berkomunikasi. Nah, struktur atau eh, kerangka ini, ya, saya nyebut kerangkanya frame, yang disebut kerangka kerja, framework dalam struktur ini, awalnya itu dikembangkan pada kedokteran manusia, yang disebut dengan Calgary-Cambridge Model. Lalu ini diterjemahkan atau dimodifikasi oleh Radford menjadi panduan untuk kedokteran hewan berbasis Calgary-Cambridge Model. Ada beberapa tadi, ada 5, mulai dari memulai sesi, pemeriksaan fisik, ya, kemudian penjelasan dan perencanaan, gitu ya, sampai ke menutup sesi. Kemudian ada 2 pilar di sampingnya, bangun hubungan yang baik dengan klien dan terus kembangkan struktur. Untuk tambahannya di kedokteran hewan dikasih persiapan. Masing-masing itu akan ada penjelasannya. Saya kira itu, saudara-saudara. Jadi kita akan lanjut minggu depan untuk eh, lanjutan kerangka-kerangka lainnya sampai ke menutup sesi. Ya. Eh, ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu tentang Calgary-Cambridge Model, jadi modifikasi Calgary-Cambridge Model. Sudah cukup jelas, Prof. Cukup ya. Sudah Baik, bisa kalau sudah dipahami. cukup, kita akhiri sampai di sini. Izin saya print screen aja ya. Karena ada berapa lembar, 4 lembar di halaman saya. Ini lembar pertama. Kalau ada yang bisa buka video boleh. Kalau enggak juga enggak masalah. Sudah terekam nama dan ininya. Satu, ya. Oke. Lembar kedua. Oke, terima kasih. Bentar. Lembar ke